Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menjelaskan budaya dan kekhasan Melayu Riau. Yang pertama, bahasa Melayu. Bahasa daerah yang ada di Provinsi Riau adalah bahasa Melayu Riau yang digunakan masyarakat sehari-hari. Bahasa Melayu Riau digadang sebagai cikal bakal bahasa Indonesia, sehingga mirip dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu zaman Melaka dikenal dengan Melayu Melaka. Pada zaman Johor dikenal dengan bahasa Melayu Johor, sedangkan bahasa Melayu zaman Riau dikenal dengan bahasa Melayu Riau. Puncak kejayaan perkembangan bahasa dan sastra Melayu ada pada masa pemerintahan Raja Ali Haji yang berasal dari Kerajaan Riau hingga di Pulau Penyengat. Bahasa Melayu Riau sendiri memiliki beraneka ragam dialek, tergantung pada daerah masing-masing. 2. Suku-suku di Melayu. Di Provinsi Riau dikelompokkan dalam 5 suku. Ada suku Sakai, suku Akit, suku Talang Mamak, suku Bonai, dan suku Laut. Suku Sakai merupakan salah satu suku yang mendiami kawasan pedalaman Riau di Pulau Sumatera. Nenek moyang suku Sakai diyakini berasal dari Pagaruyung, sebuah kerajaan Melayu yang pernah ada di Sumatera Barat. Dahulu suku Sakai memiliki pola kehidupan yang masih nomaden, berpindah-pindah dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Pola kehidupan yang masih nomaden ini meninggalkan kekayaan budaya yang menarik. Hal tersebut terlihat dari benda peninggalan suku Sakai yang dahulu digunakan untuk keperluan hidup mereka di pedalaman. Kebudayaan suku Sakai yang bercorak agraris juga ditandai dengan alat-alat yang berfungsi sebagai alat pertanian seperti gegalung galo. Suku Sakai juga memproduksi pakaian yang bahannya 100% terbuat dari alam. Suku Sakai merupakan salah satu kekayaan kebudayaan yang dimiliki Nusantara. Walaupun pola hidupnya masih nomaden dan tergantung dengan alam, namun masyarakat suku Sakai mampu bertahan hidup dengan menciptakan alat-alat kebutuhan rumah tangga lewat pemanfaatan alam. Suku Akit merupakan keliru satu suku asli yang mendiami wilayah Provinsi Riau. Suku Akit merupakan salah satu suku ras Proto Melayu yang mendiami wilayah Pulau Prapat, tepatnya di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Suku ini telah lama mendiami pulau ini sebelum suku-suku lain menjadikan pulau ini sebagai tempat tinggal. Mata pencaharian suku Akit merupakan dari berburu dan meramu. Masa ini, suku Akit telah banyak berbaur dengan penduduk yang lain. Orang Talang Mamak merupakan sekumpulan warga yang terasing dan hidup sedang secara tradisional di sehiliran Sungai Indragiri, Provinsi Riau. Warga Talang Mamak berasal dari Pagaruyung yang terdesak dampak konflik hukum budaya dan agama. Warga Talang Mamak dalam percakapan sehari-hari menggunakan bahasa yang disebut dengan bahasa Talang Mamak. Dalam kosakata bahasa Talang Mamak ini terdapat pengaruh bahasa Minang dan bahasa Melayu. Beberapa akbar warga Talang Mamak mempercayai kekuatan gaib pada benda yang hadir di sekitar atau animisme. Beberapa kepala keluarga berpindah ke Islam. Mereka mengakui bahwa Islam adalah agama mereka, namun sebagai ibadah hanya cukup dilesan saja. Tradisi mereka sedang kental dengan tradisi hukum budaya. Sebut saja pesta pernikahan, pengobatan penyakit, kegiatan 100 hari kematian, serta khitanan sebagai anak laki-laki berumur 12 tahun ke atas. Suku Bonai merupakan salah satu suku yang mendiami daerah Bonai, Sekapas, dan Rantau Kapur di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, Riau. Mata pencarian orang Bonai adalah berburu, meramu hasil hutan, sedikit berladang, dan terutama menangkap ikan di daerah aliran Batang Rokan dan anak-anaknya. Sistem kekerabatannya bilateral. Umumnya masyarakat Bonai masih menganut animisme, namun sebagian sudah memeluk Islam.
Bahasa Bonai masih serumpun dengan bahasa Melayu, hanya berbeda dialek dan sejumlah kosakata. Suku Laut adalah suku bangsa yang menghuni Kepulauan Riau. Secara lebih luas, istilah orang laut mencakup berbagai suku dan kelompok yang bermukim di pulau-pulau dan muara sungai di Kepulauan Riau Lingga, Pulau Tujuh, Kepulauan Batam, dan pesisir dan pulau-pulau di lepas pantai Sumatera Timur. Secara historis, orang laut dulunya adalah perompak, tetapi berperan penting dalam Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor. Mereka menjaga selat-selat, mengusir bajak laut, memandu para pedagang ke pelabuhan kerajaan-kerajaan tersebut, dan mempertahankan hegemoni mereka di daerah tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.